Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Jaidan Abdillah dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 kelas B. Ya. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Dr. Helna Nelis MPD yang sudah memberikan tugas video ini kepada saya dan kepada teman-teman juga. Mungkin langsung saja ke inti pembahasan. Di materi kali ini saya mendapatkan tema yaitu penuntasan wajib belajar. Baik teman-teman, wajib belajar pendidikan dasar wajar Diknas 9 tahun tentang sistem pendidikan nasional adalah jaminan pemerintahan dan pemerintah daerah bagi setiap warga negara yang sudah berusia 6 tahun untuk memperoleh pelayanan pendidikan minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa pungut biaya. Wajar Diknas 9 tahun meliputi jenjang pendidikan SD, MI, SMP, MTS. Wajib belajar adalah program respon pemerintah terhadap amanat kondisi yang dituangkan dalam aneka peraturan dan program pemerintahan yang intinya adalah bahwa pendidikan ditetapkan sebagai salah satu prioritas dalam agenda utama pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut. A. Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian yang B, amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. A. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. B. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. C. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang negara, memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya. Kebijakan wajib belajar pendidikan dasar masih menghadapi masalah tantangan. Lanjut, indikator penuntasan wajib belajar. Indikator pencapaian program wajib belajar adalah kinerja pencapaian angka partisipasi kasar dalam kurung APK dan angka partisipasi murni dalam kurung APM. Untuk jenjang pendidikan SD sampai SMP sebesar 90%. Dikutip dari Bank Dunia tahun 2004, angka partisipasi kasar dalam kurung APK adalah persentase jumlah siswa yang seluruhnya terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tertentu. APK dihitung dengan rumus APK sama dengan jumlah siswa seluruhnya per jumlah penduduk usia 7 sampai 15 tahun dikali 100%. Angka partisipasi murni buka kurung APM tutup kurung adalah persentase jumlah siswa usia sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada suatu jenjang sekolah. Usia sekolah pendidikan dasar adalah 7 sampai 15 tahun. Besar APM dihitung dengan rumus sebagai berikut. APM sama dengan jumlah siswa usia 7 sampai 15 tahun per jumlah penduduk usia 7 sampai 15 tahun dikali 100. Berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2004, Indonesia masih belum mampu memenuhi program wajib belajar 9 tahun. Fun fact, program belajar juga saya baca dari artikel lain, ada yang 9 tahun dan 12 tahun. Tapi yang saya kutip kali ini saya menggunakan yang 9 tahun. Lanjut, karena masih terdapat sekitar 20% anak usia sekolah menengah pertama yang masih belum bersekolah. Ini dikutip dari Bank Dunia 2004.
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia berpengaruh terhadap APK dan APM pendidikan dasar. Program BOS yang dimulai pada tahun 2005 telah berperan dalam percepatan pencapaian program wajib belajar. Oleh karena itu, mulai tahun 2009, pemerintah melakukan perubahan tujuan, pendekatan, dan orientasi. Program BOS ke depan bukan hanya berperan untuk mempertahankan APK, tetapi harus juga berkontribusi penting untuk peningkatan mutu pendidikan. Baik teman-teman, mungkin selanjutnya adalah konsep perencanaan TQM atau Total Quality Management dalam pendidikan ya. Mungkin dalam pendidikan. Pertama-tama, pengertian perencanaan dulu. Apa sih pengertian perencanaan? Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Jadi suatu perencanaan adalah suatu aktivitas integratif yang berusaha memaksimalkan efektivitas seutuhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Kemudian berdasarkan apa yang tadi saya sebutkan, definisi yang saya sebutkan tadi, perencanaan minimum memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang. Kedua, terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi yang yaitu serangkaian tindakan di masa yang akan datang dan akan diambil oleh perencana. Iya. Ketiga, masa yang akan datang, tindakan dan identifikasi pribadi suatu organisasi merupakan unsur yang amat penting dalam setiap perencanaan. Itu dia teman-teman. Sehubungan dengan pengertian perencanaan yang telah tadi saya jelaskan, saya pernah membaca kutipan dari George R. Terry dalam Meherujito tahun 2006 menyebutkan bahwa planning is the selecting and realizing of a fact and the making and using of assumption regarding the future in the visualization and formulation of purpose activists believe it necessary to archive the result. Jadi bila kita perhatikan dari kata-kata tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan harus berdasarkan fakta, data, dan keterangan yang konkret gitu. Kedua, perencanaan adalah suatu pekerjaan mental yang memerlukan pemikiran, imajinasi, dan kesanggupan melihat ke masa yang akan datang. Ketiga, perencanaan mengenai masa yang akan datang dan menyangkut tindakan-tindakan selanjutnya. Kemudian teman-teman, dalam konsep perencanaan TQM manajemen Total Quality Management, dalam penerapannya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan. Yang pertama, kepemimpinan dan komitmen terhadap mutu harus datang dari atas. Kedua, mengembangkan pelanggan adalah tujuan TQM. Ketiga, menunjuk fasilitator mutu. Keempat, membentuk kelompok pengendali mutu. Kelima, menunjuk koordinator mutu. Keenam, mengadakan seminar manajemen senior untuk mengevaluasi program. Ketujuh, menganalisa dan mendiagnosis situasi yang ada. Kemudian ke-8, menggunakan contoh-contoh yang sudah berkembang di tempat lain atau referensi ya, kita butuh referensi. Ke-9, mempekerjakan konsultan eksternal. 10, memprakarsai pelatihan mutu bagi para staf. Ke-11, mengkomunikasikan pesan mutu. 12, mengukur biaya mutu. 13, mengaplikasikan alat dan teknik mutu melalui pengembangan kelompok kerja yang efektif. 14, mengevaluasi program dalam internal yang teratur. Dapat dilihat dari apa yang telah saya sebutkan tadi, setiap kali akan menjalankan suatu proses TQM dalam sebuah lembaga, ada beberapa pernyataan yang harus diperhatikan. Seperti kata Ciptono 2003,
tahun 2023. Yang pertama, komitmen dalam manajemen puncak. Kedua, komitmen atas sumber data yang dibutuhkan. Ketiga, organizing wide steering commit. Keempat, perencanaan dan publikasi. Sekarang adalah mutu, peningkatan mutu. Mutu, apa sih mutu? Mutu secara etimologis bersinonim dengan kata kualitas, bobot, derajat, jenis, karat, kadar, kelas, nilai, dan taraf. Dengan kata lain, mutu adalah suatu kondisi, kualitas, bobot, derajat, dan sebagainya, barang atau jasa yang dihasilkan dari sebuah proses. Batasan mutu biasanya disertai deskripsi proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut. Lewis dan Smith secara lebih terperinci menerjemahkan bahwa mutu secara keseluruhan atau total quality termasuk dalam bidang pendidikan mencakup tiga ranah yang wajib diperhatikan. Pertama, seluruh proses. Kedua, sebuah pekerjaan. Dan yang ketiga, sebuah personil yang terlibat. Apa sih yang mencakup seluruh proses? Bukan hanya proses produksi semata. Di dalamnya juga harus tercakup pengembangan, proses, perancangan, pembangunan, penelitian, dan pengembangan akunting, pemasaran, layanan perbaikan, dan seluruh fungsi lain. Kedua, total quality menghendaki dilaksanakannya setiap pekerjaan. Apa maksudnya? Yang terkait dalam proses secara prima profesionalitas. Yang ketiga, quality time menghendaki sama orang yang terlibat. Apa maksudnya? Dalam pekerjaan bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan yang menjadi tugasnya. Begitu teman-teman. Dalam pendidikan, untuk bisa menghasilkan mutu, terdapat 4 unsur mendasar yang harus dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan. Pertama, menciptakan situasi win-win solution. Dalam hal ini, terutama antara pimpinan lembaga dan staf lembaga harus terjadi kondisi yang saling menguntungkan satu sama lain dalam meraih suatu mutu produk atau jasa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Kedua, perlunya ditumbuh atau dikembangkan motivasi intrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses meraih mutu. Setiap orang dalam lembaga pendidikan tersebut harus tumbuh motivasi hasil kegiatannya mencapai mutu tertentu yang meningkat terus-menerus, terutama sesuai dengan keseluruhan kebutuhan dan harapan pengguna. Yang ketiga, setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang. Keempat, dalam menggerakkan segala kemampuan lembaga pendidikan untuk mencapai mutu yang ditetapkan, harus dikembangkan adanya kerjasama antar unsur-unsur pelaku proses mencapai hasil mutu. Nah, itu dia teman-teman. Menurut Sardi mengenai mutu pendidikan, terdapat standar mutu pendidikan sesuai ISO 9001 tahun 2008, yaitu pertama komponen standar isi, kedua komponen standar proses, ketiga komponen standar kompetensi lulusan, keempat ya komponen standar pendidik dan kependidikan, kelima komponen standar sarana dan prasarana, keenam komponen standar pengelolaan, 7 komponen standar pembiayaan, 8 komponen standar penilaian.
Oke, teman-teman, baik, mungkin itu yang sekiranya dari saya bisa saya sampaikan, bisa saya presentasikan, bisa saya jelaskan mengenai tema kali ini. Bisa diambil kesimpulan, pendidikan merupakan suatu tanggung jawab bersama, tidak bisa dibebankan kepada hanya satu pihak. Pendidikan yang dilandasi oleh kebersamaan dalam penyelenggaraan akan terjamin keberlangsungan mutu serta hasil daripada proses belajar mengajar yang diterapkan. Kemudian perencanaan adalah pekerjaan mental untuk memilih sasaran kebijakan, prosedur dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang. Kemudian pada TKM dalam pendidikan kurang lebih sama dengan proses TKM manajemen pada umumnya ya. Yaitu dengan melihat input, yakni apa yang dibutuhkan, diinginkan maupun yang diharapkan dari peserta didik. Kemudian melalui proses pembelajaranlah dapat dilihat bagaimana tingkat kualitas dari mutu instansi pendidik, yakni bagaimana mutu dan outputnya dalam lembaga kependidikan itu. Mungkin dari saya itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.